Resep sosis Solo. Ini kita bikin kulitnya dulu ya. Pertama kita siapin dulu 250 gram tepung terigu protein tinggi. Aku pakai cakra karena biar lebih lentur aja hasilnya. Dan 2 sendok makan tepung tapioka, 2 butir telur. Lalu aku pakai 1 saset Denko susu bubuk. Lalu aku pakai juga untuk bumbunya 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian di sini aku pakai 3 sendok makan minyak goreng dan 650 ml air. Oke, yang pertama kita pecahin dulu telurnya ya, dikocok lepas biar nanti kalau udah kecampur sama tepungnya tuh nggak gerinjil-gerinjil gitu. Sambil ngocok telur, aku tambahin sedikit demi sedikit air ya. Masukin tepung terigu cakranya, ini aku masukin sedikit demi sedikit dulu biar nggak gumpal. Lalu tepung tapiokanya juga aku masukin, aduk-aduk semua sampai tercampur rata. Bisa juga ditambahin sama air sedikit-dikit aja ya. Tambahkan 1 saset susu bubuk. Ini susu bubuk fungsinya buat nambah gurih di adonan kulitnya. Kemudian masukkan juga garam dan kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuk ini opsional, bisa diganti dengan garam semuanya. Nah, kalau udah tercampur rata nggak apa-apa, nggak sampai halus semua, karena habis ini kita bakal saring adonannya supaya permukaan kulit sosisnya nanti halus. Jika adonannya ini sudah kita saring, sudah halus gini, nah waktunya kita campurin si minyak gorengnya. Aduk-aduk rata. Habis ini kita bakal sisihin adonannya ini sambil kita bikin isiannya sosis Solo, biar nanti adonannya jadi lebih lentur. Nah, ini dia adonan yang sudah kita buat tadi. Lalu saatnya kita membuat kulit. Nah, ini tips untuk kalian yang teflonnya kurang bagus seperti teflonku ya, jadi kadang masih agak lengket gitu di teflon. Sebelum kita kasih adonannya ke teflon, diolesin dulu pakai minyak yang dikasih tisu. Nah, ini cukup dengan 1 sendok sayur aja udah bisa buat 1 lembar kulit sosisnya ini. Ini aku pakai teflon dengan diameter 18 cm. Ini udah cukupan untuk buat 1 buah sosis solonya ya. Oh iya, di sini aku pakai api kecil aja, lalu tunggu sampai nanti kulitnya ini nggak nempel lagi di teflonnya. Nah, kalau digoyang-goyang gini dia udah nggak lengket di teflon, berarti udah mateng, bisa kita angkat. Kita ulangi lagi ya ke proses ini tadi, masukin lagi. Untuk kalian yang teflonnya bagus dan tebal, mungkin bisa nggak pakai yang tisu dikasih minyak tadi ya. Nah, di sini aku mungkin ngedit videonya jadi habis bikin adonannya lalu dibikin kulit, padahal aslinya aku tuh
Aku bikin adonannya dulu, lalu aku tinggal bikin isiannya. Biar kalian gak bingung, jadi aku langsung lanjut setelah bikin adonan lalu bikin kulitnya. Nah, ini dia penampakan kulitnya. Ini lentur banget, tipis tapi lentur. Dan ini tuh di remes-remes tuh nggak sobek. Jadi ini adonannya oke banget buat sosis Solo. Lanjut, kita bikin isian sosis solonya. Kita pakai 200 gram ayam rebus yang udah dicincang, lalu 2 batang daun bawang yang udah diiris tipis, lalu aku pakai 2 lembar daun salam dan 1 batang serai yang udah dimemarkan. Lanjut, 4 bawang merah dan 3 bawang putih sudah dihaluskan. Lalu aku di sini juga pakai santan instan. Aku pakai setengah saset aja. Buat kalian yang punya santan segar boleh banget dipakai. Lalu minyak untuk menumis secukupnya. Lalu di sini ada bumbu-bumbunya, pakai garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan gula. Itu opsional sesuai selera ya, dan juga air secukupnya. Mari kita membuat. Oke, pertama kita panaskan minyak dulu untuk menumis isiannya. Minyak secukupnya aja, lalu ditumis bumbu halusnya tadi, ada bawang merah dan bawang putih. Nah, kalau sudah mulai kering dan mulai tercium bau wangi, kalian boleh masukin 2 lembar daun salam dan serainya tadi. Kita tumis juga sampai agak layu. Masukkan ayam. Nah, biar nggak kering, kita boleh tambahin air sedikit aja ya. Masukkan santan instan, ini aku pakai setengah saset aja. Lalu boleh tambahkan air lagi sambil diaduk-aduk hingga meresap santannya. Untuk bumbu-bumbunya boleh dimasukin sekarang. Ada garam, lada, kaldu bubuk, dan gula. Ini sesuai selera ya. Lalu tambahkan juga daun bawang. Ini sengaja memang dimasukkan di akhir, jadi biar nggak terlalu layu itu daun bawangnya kalau dimasukkan di awal. Nah, kalau udah santannya menyusut tadi, boleh diangkat ya. Sekarang adalah part untuk kita menggulung sosis solonya. Jadi kita ambil 1 lembar kulit, lalu kasih secukupnya isiannya tadi. Aku pakai 1 sendok teh ayamnya tadi, lalu kita gulung seperti itu. Lalu untuk lemnya aku pakai sisa adonan dari kulitnya tadi. Adonannya kira-kira aku sukanya segitu ya, jadi nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Itu kita ambil lagi, ini kulitnya lentur banget, nggak gampang robek. Kita kasih di ujung kulit, lalu kita lipat sedikit, lalu tekuk di kanan kiri dan kita lem lagi. Untuk bagian mana yang jadikan kulitnya terserah ya, suka-suka aja karena sama aja sih menurutku. Nah, ini udah jadi sosis solonya, tinggal kita goreng aja. Terus untuk 1 adonan resep ini bisa jadi sekitar 29 sosis solo ya. Sebelum goreng sosis solo ini, aku pakai 1 butir telur yang ditambahkan dengan sedikit aja air untuk balurannya sebelum kita menggoreng.
Kalau kalian mau sosis solonya ini dipakai untuk stok di freezer, tinggal masukin freezer aja tanpa dikasih pencelup telur. Ini aku udah mulai mau goreng, lalu panaskan minyak goreng secukupnya, lalu mulai goreng sosis solo yang udah dibalurin pakai telur tadi. Kalau udah mulai kokoh, bisa banget kita balik sosis solonya agar nggak gosong. Jika sudah kecoklatan, angkat. Lalu ulangi sampai sosis solonya habis. Ini dia penampakan sosis solonya yang udah aku goreng. Jadi mari kita lihat isinya. Ini empuk banget kulitnya. Tuh, ini kulitnya kokoh dan rasanya gurih banget, apalagi tadi isiannya kita tambahin santan dan kulitnya tambahin susu bubuk, itu menambah rasa gurih di sosis solonya ini. Terima kasih yang udah nonton, silahkan like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.